Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan Lampung, masyarakat percaya ada tempat terlarang yang disebut hutan Banyu Hitam. Konon, siapapun yang masuk setelah matahari terbenam akan mendengar suara-suara aneh yang bukan berasal dari manusia. Malam itu, Raka, seorang pemuda desa, nekat masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia membawa obor kecil. Cahaya bergetar mengikuti langkahnya. Semakin dalam ia berjalan, semakin sunyi hutan itu. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya keheningan yang menekan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara perempuan menangis. Raka berhenti. Suara itu semakin dekat, namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Obornya bergetar, lalu padam seketika, gelap total. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan putih melintas di antara pohon. Rambut panjang terurai, wajahnya samar. Suara tangisan berubah menjadi tawa lirih yang menggema. Raka berlari, tapi setiap langkah terasa seperti semakin menjerumuskannya ke dalam hutan. Ketika ia akhirnya menemukan jalan keluar, tubuhnya gemetar. Namun, warga desa yang melihatnya terkejut. Di punggung Raka menempel jejak tangan hitam yang tidak bisa hilang. Seolah ada sesuatu dari hutan hitam yang ikut desa menjadi resah. Jejak tangan hitam di punggungnya tidak hilang meski sudah dibersihkan dengan air, daun sirih, bahkan doa-doa. Orang tua desa percaya itu adalah tanda kepemilikan bahwa sesuatu dari hutan telah menandai Raka. Malam berikutnya, Raka mulai mendengar bisikan di kamarnya. Suara lirih perempuan yang sama. Kadang menangis, kadang tertawa. Ia mencoba menutup telinga. Tapi suara itu justru terdengar dari dalam kepalanya. Ibunya melihat Raka sering duduk menatap kosong. Seolah ada bayangan di sudut ruangan yang hanya bisa ia lihat. Ketika ditanya, Raka hanya menjawab pelan. Dia menunggu di luar, di bawah pohon besar. Penduduk desa mulai takut. Beberapa orang mengaku melihat sosok putih berdiri di tepi hutan. Menatap ke arah rumah Raka, sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan rambut panjang menutupi wajah. Suatu malam, Raka menghilang. Ibunya menemukan pintu rumah terbuka, obor menyala di tanah, dan jejak kaki menuju hutan. Di ujung jejak itu, terlihat bekas tangan hitam lain di tanah, seolah menarik Raka masuk kembali ke hutan Banyu Hitam. Desa mulai diliputi ketakutan setelah Raka menghilang. Orang-orang percaya ia telah dibawa kembali ke hutan Banyu Hitam. Para tetua desa akhirnya menceritakan rahasia lama. Di tengah hutan, berdiri sebuah pohon tua raksasa yang disebut pohon penunggu. Konon, pohon itu adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah. Kisah malam itu, beberapa pemuda desa memberanikan diri mencari Raka. Mereka membawa obor dan doa-doa. Berjalan bersama menuju hutan. Semakin dekat ke tengah hutan, udara terasa berat. Seperti ada ribuan mata yang mengawasi. Di bawah cahaya bulan, mereka melihat Raka berdiri kaku di depan pohon tua. Tubuhnya pucat, matanya kosong. Di belakangnya, sosok perempuan berambut panjang tampak jelas. Wajahnya tertutup rambut, tangan hitamnya menempel di punggung Raka. Salah satu pemuda berteriak memanggil Raka. Namun sosok itu menoleh. Rambut panjang terangkat, memperlihatkan wajah tanpa mata, hanya rongga hitam yang dalam. Suara tawa bergema, membuat obor mereka padam satu persatu. Dalam kegelapan, terdengar suara akar pohon bergerak, seperti ular melilit. Mereka sadar bahwa pohon penunggu bukan sekadar pohon ia hidup,
dan ia lapar. Setelah para pemuda gagal membawa Raka kembali, desa semakin diliputi rasa takut. Sosok perempuan dan pohon penunggu kini dianggap sebagai ancaman nyata. Tetua desa akhirnya mengungkap rahasia lama dahulu. Ada seorang perempuan yang dihukum mati di hutan itu karena dituduh membawa malapetaka. Arwahnya tidak pernah tenang, dan ia bersemayam di pohon tua, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Malam berikutnya, kejadian aneh mulai menimpa warga desa. Air sumur berubah keruh, berwarna kehitaman. Bayi-bayi menangis tanpa henti setiap malam. Beberapa orang mendapati jejak tangan hitam di dinding rumah mereka. Ibunda Raka semakin putus asa. Ia bermimpi melihat anaknya duduk di bawah pohon, dikelilingi akar yang melilit tubuhnya. Dalam mimpi itu, Raka berbisik, "Ibu, jangan lawan dia. Dia sudah memilihku." Tetua desa memutuskan melakukan ritual besar untuk mengusir kutukan. Namun, saat doa-doa dipanjatkan, suara tawa perempuan itu terdengar dari seluruh penjuru hutan. Pohon penunggu bergetar, daunnya berguguran, dan dari dalam batangnya muncul wajah-wajah samar yang menangis. Ritual gagal. Desa sadar bahwa kutukan ini bukan sekadar arwah gentayangan, melainkan perjanjian lama yang tidak bisa diputus dengan mudah. Kutukan hutan Banyu Hitam semakin kuat. Desa mulai kehilangan harapan. Tetua akhirnya mengingat satu cara terakhir. Pengorbanan darah. Konon, hanya dengan menyerahkan satu jiwa secara sukarela kepada pohon penunggu, kutukan bisa berhenti. Namun, siapa yang rela? Kisah malam itu, desa berkumpul di balai. Suasana tegang, wajah-wajah pucat diterangi obor. Ibunda Raka berdiri, air matanya jatuh. Ia berkata, "Lirih, jika anakku sudah dipilih, biarlah aku yang menggantikannya." Tetua menolak, namun suara tawa perempuan dari hutan terdengar jelas, seolah menyetujui. Obor padam satu persatu, dan angin dingin berhembus membawa aroma tanah basah. Ibunda Raka berjalan menuju hutan. Di bawah pohon penunggu, ia melihat Raka terikat akar. Wajahnya kosong. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di sampingnya. Dengan suara bergetar, sang ibu berbisik, "Ambil aku, lepaskan anakku." Akar pohon bergerak cepat melilit tubuh sang ibu. Raka jatuh terlepas. Namun, sosok perempuan itu mendekat. Wajah tanpa mata menatap sang ibu. Suara tangisan bercampur tawa memenuhi hutan. Keesokan harinya, Raka ditemukan pingsan di tepi desa. Jejak tangan hitam di punggungnya hilang. Namun, ibunya tidak pernah kembali. Di tengah hutan, pohon penunggu tampak lebih besar. Daunnya lebih lebat, seolah baru saja diberi makan. Setelah pengorbanan sang ibu, desa kembali tenang. Air sumur jernih, bayi berhenti menangis, dan jejak tangan hitam menghilang. Orang-orang percaya kutukan telah berakhir. Namun, ketenangan itu hanya di permukaan. Raka perlahan pulih, tapi ia tidak lagi sama. Matanya sering kosong, dan kadang ia berbicara dengan suara lirih yang bukan miliknya. Malam-malam tertentu, ia berdiri di tepi desa menatap hutan, seolah ada sesuatu yang memanggil. Suatu malam, seorang anak kecil melihat Raka duduk di bawah pohon desa. Di belakangnya, tampak bayangan perempuan berambut panjang, berdiri diam, wajahnya samar. Anak itu berlari ketakutan. Namun, ketika orang dewasa datang, bayangan itu sudah hilang. Tetua desa hanya berkata, kutukan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu sampai ada yang baru dipilih. Di dalam hutan, pohon penunggu berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Daunnya berkilau di bawah bulan, dan jika seseorang mendekat, mereka akan mendengar suara lirih. Perempuan berbisik, "Aku masih di sini."